Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazri dari Sekolah SMAS Darut Thoobah Kota Bekasi. Pada hari ini saya membuat suatu video pembelajaran, yaitu dalam rangka untuk PPG di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mudah-mudahan ini mendapatkan nilai terbaik atau bagus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya pertama kita mulai dengan pembacaan doa. Ayo, KM-nya dipimpin. Iqra basmalah wa du'a. Sebelum kita belajar, kita lanjutkan dengan semuanya berdiri. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk rasa nasionalisme kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia semuanya duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen
Yang pertama Amelia Fajriati hadir. Amira, Anggun, Aurel Septian, Chelsea, Elsa, Paris, Fauzan, Chris Wadino, M. Andre Rari, Muhammad Ridho, Raden Ganda, Saskia, Wajah Karosma, Wisa Mubarok hadir. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Jadi sebelum mengikuti pelajaran hari ini, semuanya agar fokus memperhatikan pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bank syariah. Ya, ada bank syariah, ada bank apa namanya? Bank apa? Ya, bank syariah sama bank apa? Yang ya, konvensi. Jadi ada bank syariah, ada bank konvensional. Itu pada materi pelajaran yang lalu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Coba Amel berdiri ya, dijelaskan tentang tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Perkembangan masuknya Islam dan kesulitan di Indonesia itu ada: satu, masuknya agama Islam di Indonesia, ada jalur masuknya Islam ke Indonesia adalah ada jalur utara, jalur tengah, jalur selatan. B, teori masuknya Islam di Nusantara adalah satu, teori berjarak. Dua, teori Tiongkok. Tiga, teori Persia. Empat, teori Makkah atau Aras. Ya, jadi sekarang kita mempelajari tentang penyebaran Islam di Indonesia. Jadi Islam datang ke Indonesia itu enggak ujuk-ujuk. Apa tuh ujuk-ujuk? Ya. Tiba-tiba ya. Sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam. Ya. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Peserta didik dapat membuat bagian timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memperhatikannya. Peserta didik mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia ada sunnatullah. Serta peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan diri tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, kondisi masyarakat Indonesia sebelumnya itu, sebelum Islam datang itu, yang pertama ada sistem kepercayaan periode Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, ya, itu juga ada periode Hindu-Buddha. Animisme itu mempercayai setiap benda di bumi pada kawasan tertentu mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati, seperti gua, pohon, dan batu besar. Jadi kalau ada batu besar karena ini udah lama mengandung roh, nah jadi itu disembah. Dinamisme itu keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan mampu memberi manfaat dan mara bahaya, seperti keris batu akik. Nah, karena dengan keris ini kita bisa kaya, umpamanya seperti itu. Nah, itu masih menganut dinamisme. Yang ketiga itu periode Hindu-Buddha, diperkirakan hadir sekitar abad ke-3
Masehi, kebudayaan Hindu letak dengan kasta budaya menekankan pada moral untuk menuju nirwana. Ya. Nah, penyebaran Islam di Indonesia ini ada abad ke-7, ke-11, ke-13 ya. Dan juga Marco Polo 1292, Ibnu Battuta 1235 sampai 1345, musafir Tiongkok. Nah, ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ya. Nah, teori ini dicetuskan oleh Snok Horgons. Menurutnya Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Ya. Lalu teori Mekah, menurut Hamka Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh saudagar Arab Mekah. Teori Persia, pencetus teori ini adalah Fahosen, ya. P.A. Hosen Jajadiningrat. Ya, teori didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Jadi ada 3, ya. Ada 3 alur penyebaran Islam di Indonesia. Pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan juga teori Persia. Strategi penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan. Ya, jadi orang-orang Arab, orang-orang Eropa datang ke Indonesia dengan berdagang. Juga dari budaya, politik, pernikahan, pendidikan, dan juga tasawuf. Ada juga tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab. Ada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Mahfuz Al-Tarmasyi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, Ahmad Marzuki Al-Batawi, Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, Muhammad Arsyad bin Ash'ad Al-Banjari, Hasan Mustafa dan Mahmud Priangan, Junaid Mujitaba dan Aidarus Jakarta, Jainuddin dan Umar Sumbawa, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ini tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara yang menjadi panutan, ya, menjadi guru umat Islam di Arab. Ya, jadi dari Nusantara tokoh-tokoh ini menjadi apa? Guru umat Islam di Arab. Ya. Sampai yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau sampai dimakamkan di Arab. Ya. Terus juga ada para sultan di Kesultanan Islam. Kesultanan Perlak 840 1292, Sultan Alauddin, Sultan Makdum Alaidin, Malik Muhammad Amin II. Kesultanan Tidore 1081 1967, Muhammad Nakil Sultan Nuku, Kesultanan Ternate 1257 1911, Ba'ab Masyhur Malamo Sultan Babullah, Kesultanan Samudra Pasai, juga Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, dan juga Kesultanan Mataram Islam. Nah, itu sultan-sultan yang ada di Islam di Nusantara. Nah, tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo. Jadi sebelum adanya Wali Songo ada peran tokoh ulama yang bernama Syekh Datuk Kafi, Syekh Maulana Akbar, Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Kuro. Ya. Nah, kelompok Wali Songo dan perannya. Jadi setelah itu baru datang kelompok Wali Songo dan perannya. Nah, Wali Songo. Nah, Songo itu berapa? 9. Sesuai dengan orangnya. Ya, orangnya ada 9, maka dinamai Wali Songo. Ya. Nah, ini berperan sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Sunan Gresik, Raden Rahmat Sunan Ampel, R. Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Saifuddin Sunan Derajat, Terpaku Joko Samudro Sunan Giri, R. Umar Said Sunan Muria, Raden Said Kalijaga, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang beberapa bulan yang lalu kita pernah berangkat ke makamnya, ya. Ya, itu ya. Coba Andre Ari dibaca.
Rangkuman. Sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha. Masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam, seperti perdagangan dan pernikahan. Penyebarannya pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wali Songo salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha sebelum masuknya agama Islam. Ya, jadi animisme, dinamisme, dan juga Hindu-Buddha sudah ada di negara kita, di Nusantara sebelum Islam masuk. Beberapa teori seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia, kemudian Islam menyebar berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam seperti perdagangan dan pernikahan. Penyebarannya pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wali Songo salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Jawa. Ya, nah itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari tokoh-tokoh ya penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara khususnya yang kita kenal dengan Wali Songo, yang tadinya Indonesia adalah tadi menganut animisme, dinamisme, dan Buddha ya sudah ada, tapi alhamdulillah ya, dengan datangnya Islam, alhamdulillah ya Islam berkembang di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga kita menjadi penganut ya agama Islam karena didakwahkan oleh Wali Songo ke Nusantara ini ya. Dan juga yang bisa kita ambil adalah kenapa Wali Songo ini mampu berdakwah, mengajarkan, membawa agama Islam ke Indonesia, yaitu yang jadi catatan kita adalah dengan menyebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, dengan pendekatan ya. Jadi berdakwah itu harus dengan ada rasa kasih sayang, pendekatan. Jadi bukan dengan kekerasan ya, jadi harus dengan kelembutan ya. Nah itu ya mungkin di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pelajaran yang akan datang. Akhirnya sebelum kita pulang, mari sama-sama kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Ayo silakan. Ikrohan darawat doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.